Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kreasi Terbatas. Kali ini, dalam video ini kita akan membahas tentang tata cara pemberkasan CPNS bagi teman-teman yang dinyatakan lulus pada pengumuman hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Kami dari channel Kreasi Terbatas mengucapkan selamat kepada teman-teman yang dinyatakan lulus CPNS tahun 2019, tahun anggaran 2020. Dan bagi teman-teman yang belum lulus, mohon bersabar dan tetap semangat. Pasti ada hikmah di balik semua ini. Baik, dalam video ini saya akan membahas dua hal. Yang pertama adalah tata cara pemberkasan bagi teman-teman yang dinyatakan lulus CPNS. Dan yang kedua, bagaimana cara mengajukan sanggahan bagi teman-teman yang dinyatakan tidak lulus dan belum puas dengan keputusan dari Panitia Seleksi Nasional CPNS ini. Tapi sebelum itu, saya konten kreator di Kreasi Terbatas akan sangat bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Apabila teman-teman memberi dukungan kepada kami dengan cara subscribe channel Kreasi Terbatas. Dan insya Allah ini gratis ya. Oke, langsung saja kita akan mendemonstrasikan untuk peserta yang dinyatakan lulus di CPNS tahun 2019. Di sini saya sudah membuka laman resmi SSCN BKN, tempat peserta CPNS untuk melakukan login. Jadi seperti biasa, untuk login kita membutuhkan NIK atau nomor induk kependudukan dan password yang digunakan pada saat mendaftar. Jadi silakan masukkan password teman-teman, lalu klik masuk. Setelah itu akan tampil resume pendaftaran kita. Dan di sini kita akan, ini ada tampilan bagi teman-teman yang dinyatakan lulus CPNS. Jadi di sini ada dua pilihan. Apakah akan melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau mengundurkan diri. Dalam video demonstrasi kali ini, kita akan membahas tentang teman-teman yang akan mengajukan daftar riwayat hidupnya atau melakukan pemberkasan. Yang di sini ada dua pilihan ya, yaitu melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CPNS atau mengundurkan diri. Jadi untuk teman-teman yang akan mengundurkan diri bisa memilih opsi yang kedua dan mengupload surat pengunduran diri yang bisa di-download di situs resmi BKN. Di sini kita akan melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Jadi kita akan melanjutkan pemberkasan CPNS artinya. Setelah memilih pilihan pengisian daftar riwayat hidup, maka kita akan diarahkan ke laman baru yang berisi formulir. Di sini ada beberapa isian yang dapat kita ubah. Salah satunya adalah pas foto. Tadi pas foto ini akan dipastikan bahwa foto yang kita upload itu benar-benar formal dan memiliki background merahnya. Karena ada beberapa kasus foto teman-teman yang melakukan CPNS itu tidak sesuai dengan persyaratan namun diluluskan karena beberapa pertimbangan. Selain foto, ada beberapa isian pula yang dapat kita edit, salah satunya adalah nama. Jadi nama di sini yang diminta adalah nama yang sesuai dengan ijazah dan tanpa gelar. Tapi ada beberapa teman pada saat mendaftar CPNS itu menuliskan gelarnya, padahal gelar tidak dituliskan dalam nama ini. Nah, di sini diperbolehkan untuk mengedit dan menulis nama lengkap teman-teman tanpa menyertakan gelar teman-teman semuanya. Jadi pastikan bahwa nama teman-teman di sini sesuai. Dan cek pula isian-isian lainnya apakah sudah sesuai atau tidak. Selanjutnya kita akan mengisi form alamat. Di sini untuk alamatnya dimulai dari provinsi, kemudian kabupaten, kecamatan, dan kelurahan, nama jalan dan alamat lengkap teman-teman. Jadi di sini apabila desa teman-teman tidak terdapat di
sistem BKN, teman-teman bisa pilih lainnya, lalu menulis kelurahan teman-teman secara manual. Selanjutnya tulis alamat teman-teman, jalan, dan alamat lengkapnya. Di sebelah kanan ada isian untuk tinggi badan, kemudian berat badan, memilih warna rambut, kemudian bentuk rambut, warna kulit, dan ada isian hobi. Di sini teman-teman memiliki hobi apa bisa dipilih. Kemudian untuk keterangan hobi, olahraga mungkin hobinya jogging dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan hobi teman-teman sekalian. Oke, setelah mengecek isiannya, apabila sudah dipastikan benar, maka kita isi captcha dan klik lanjutkan. Di jendela yang kedua atau halaman yang kedua, di sini terdapat isian untuk pendidikan, untuk tambah pendidikan dan tambah kursus. Nah, di sini yang dapat kita isi adalah latar belakang pendidikan satu tingkat di bawah dengan pendidikan yang kita gunakan pada saat mendaftar CPNS tahun 2019 lalu. Artinya, apabila teman-teman memiliki ijazah S2, maka ijazah tersebut tidak bisa digunakannya atau tidak bisa diisi. Karena dia berada satu tingkat di atas pendidikan yang teman-teman gunakan pada saat mendaftar. Begitu juga apabila teman-teman memiliki 2 ijazah S1, maka yang bisa digunakan adalah ijazah yang digunakan pada saat teman-teman mendaftar di CPNS. Selain itu, untuk latar belakang pendidikan ini bisa diisi mulai dari TK sampai dengan diploma 4 ya bagi teman-teman yang mendaftar menggunakan ijazah S1. Begitu juga bagi teman-teman yang menggunakan ijazah SMA, maka yang bisa diupdate adalah dari TK sampai dengan SMP. Begitu juga untuk seterusnya. Di sini pastikan isiannya dengan benar. Untuk tingkat pendidikan, jurusan, nama sekolah, akreditasi, tempat, kemudian nomor ijazah teman-teman, pastikan benar, dan tanggal ijazah, dan pejabat yang mengesahkan ijazah teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang mengikuti kursus atau pelatihan bisa diisi di pilihan yang kedua. Jadi apabila penyelenggaranya pemerintah, teman-teman tinggal pilih lembaga mana yang menyelenggarakan. Namun apabila non-pemerintah, teman-teman tidak perlu memilih. Langsung saja menulis nama pelatihan yang teman-teman ikuti. Kemudian kita klik selanjutnya, hingga kita ke jendela pekerjaan. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pengalaman pekerjaan, bisa mengisi di sini. Apakah sebelumnya pernah bekerja di pemerintah atau non-pemerintah? Jadi teman-teman silakan sesuaikan dengan pengalaman pekerjaan yang teman-teman miliki. Dan isi dengan sebenar-benarnya agar mempermudah BKN dalam memverifikasi data teman-teman. Kemudian selanjutnya daftar prestasi. Jika teman-teman memiliki prestasi, silahkan diisi. Kemudian selanjutnya isian tentang keluarga. Pertama ada istri atau suami. Bagi teman-teman yang sudah menikah, silahkan diisi dengan data yang sebenar-benarnya. Siapa nama pasangan teman-teman. Apabila pasangan teman-teman merupakan seorang PNS, maka bisa langsung mengisi NIP dan namanya dan dicari dan klik cari PNS, ya, tombol yang berwarna merah. Nanti otomatis akan terisi pekerjaan dan perusahaan atau institusi tempat pasangan teman-teman bekerja oleh sistem BKN. Namun apabila pasangan teman-teman bukan PNS, maka silahkan isi NIK, nomor KK, dan namanya tanpa mengisi NIP-nya. Di sini pada isian pasangan ini diperlukan data status perkawinan, kemudian akte nikah dapat dilihat di buku nikah teman-teman, kemudian tanggal menikah dan status hidup
atau tidaknya. Sedangkan untuk isian-isian berikutnya tidak ditanyakan status ya, tapi sampai dengan status hidup atau matinya. Yang di sini kita akan coba isi untuk nama pasangan ini dengan pekerjaan pasangan sebagai PNS. Isi NIK-nya dengan sebenar-benarnya ya. Saya akan himbau kepada teman-teman agar data yang teman-teman upload tidak salah. Kemudian akte menikah teman-teman bisa dilihat di buku nikah, kemudian status hidup atau tidaknya pasangan teman-teman. Nah, kita lanjutkan ke halaman berikutnya yaitu halaman organisasi. Di halaman organisasi ini teman-teman bisa mengisi organisasi teman-teman dengan sebaik-baiknya, kemudian jenis organisasi dan jabatan teman-teman di sana. Kemudian untuk SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian ini, silakan teman-teman isi nomornya, bisa dilihat di SKCK teman-teman. Dan untuk tanggalnya pastikan bahwa masa berlakunya masih aktif ya. Perlu diketahui bahwa SKCK itu aktif selama 6 bulan sejak diterbitkan oleh kepolisian. Begitu juga untuk nomor surat keterangan bebas nafsa atau narkoba ini, masa aktifnya 6 bulan ya sejak diterbitkan oleh BNN atau pejabat tempat teman-teman membuat surat keterangan bebas narkoba. Jadi pastikan bahwa surat keterangan catatan kepolisian dan surat keterangan bebas narkoba teman-teman itu masih berlaku ya pada saat melakukan pemberkasan di situs BKN ini. Kemudian selanjutnya kita akan diarahkan ke unggah dokumen dan di sini kita bisa cetak DRH untuk perorangan yang sudah kita isi sebelumnya. Jadi di sini bisa kita cek kembali apakah isian yang kita berikan sebelumnya itu sudah benar agar meyakinkan kita bahwa tidak ada kesalahan data. Ini untuk DRH pendidikan dan pengalaman bekerja teman-teman. Dan juga penghargaan yang pernah teman-teman dapatkan. Nah, di sini ada beberapa isian yang wajib diisi ya. Jadi untuk file scan bukti pengalaman kerja ini opsional ya. Jadi apabila teman-teman tidak memiliki pengalaman bekerja sebelumnya tidak apa-apa untuk tidak diunggah dokumennya. Sedangkan untuk isian yang lainnya bersifat wajib. Jadi apabila kosong, maka tombol akhiri proses pengisian DRH ini tidak bisa diklik. Oke, kita akan demonstrasikan untuk mengisi dokumen-dokumen yang harus diisi satu persatu sampai nanti kita melakukan akhiri proses pengisian DRH. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa ijazah dan transkrip nilai yang diupload di sini adalah yang asli ya, yang sudah teman-teman scan. Bukan merupakan fotokopi yang dilegalisir, tapi ijazah dan transkrip nilai asli. Sekali lagi gunakan ijazah dan transkrip nilai teman-teman yang asli. Kemudian untuk scan surat pernyataan 5 poin ini bisa di-download langsung di laman tempat pengisian dokumen ini. Kemudian nanti teman-teman isi apa saja yang perlu, kemudian di-scan, dijadikan PDF, baru di-upload di laman ini. Ya, seperti yang saya katakan tadi, pada DRH ini ada isian yang perlu ditulis tangan menggunakan tinta hitam untuk nama, kabupaten atau kota tempat lahir, dan tanggal lahir. Di tempat penguploadan ini ada dua tombol ya, ada lihat dan unggah. Fungsi tombol unggah itu adalah untuk mengupload file teman-teman, kemudian lihat adalah untuk
melakukan pratinjau terhadap dokumen-dokumen yang sudah teman-teman upload, agar dapat memastikan bahwa dokumen yang teman upload itu sesuai dengan permintaannya atau keterangan yang diminta. Jangan sampai teman-teman malah mengupload SKCK di tempat upload ijazah. Nah, di sini kita bisa pratinjau dengan melakukan klik lihat. Jadi apabila ada kesalahan, teman-teman bisa mengklik tombol unggah kembali, baru mengupload file yang benar sesuai dengan isian yang diminta. Jadi kita akan langsung isi saja dalam demonstrasi kali ini. Saya tidak memiliki pengalaman pekerjaan, jadi untuk scan bukti pengalaman pekerjaannya akan saya kosongkan. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pengalaman pekerjaan, bisa diisi ya sebagai poin plus teman-teman. Oke, kita akan upload scan DRH ya yang sudah kita download tadi di halaman ini. Lalu kita klik akhiri proses pengisian DRH. Jadi ada alert ya, apakah isian kita sudah benar. Jika sudah yakin, klik iya. Untuk melanjutkan, maka setelah diupload, kita tidak bisa melakukan unggah kembali, tapi cuma bisa melihat dokumen-dokumen yang sudah kita upload sebelumnya. Artinya ini proses pemberkasan sudah selesai kita lakukan. Jadi selanjutnya kita akan keluar di laman ini dan akan melakukan demonstrasi yang kedua, yaitu bagi teman-teman yang belum beruntung atau tidak lulus di CPNS ini dan ingin melakukan sanggahan, di mana sanggahan ini bisa dilakukan mulai dari tanggal 1 November sampai tanggal 3 November 2020. Artinya mulai dari hari ini sampai dengan hari Selasa. Ini tampilannya bagi teman-teman yang nyatakan tidak lulus. Seperti ini untuk resume pendaftaran, kemudian scroll ke bawah. Dan kemudian apabila teman-teman ingin mengajukan sanggahan, maka klik ajukan sanggahan. Kemudian di sini ada beberapa dua pilihan, yaitu nilai SKB CAT dan nilai SKB non CAT. Jadi CAT ini singkatan dari Computer Assist Test ya. Jadi kita akan memilih di sini dalam demonstrasi kali ini nilai SKB non CAT. Jadi setelah memilih ada pilihan kedua lagi di sini, tes apa yang kita ikuti di SKB non CAT ini, yaitu psikotes. Lalu tuliskan alasan teman-teman mengajukan sanggahan ini. Kemudian selanjutnya upload bukti sanggah. Bukti ini dapat berupa nilai yang teman-teman dapatkan atau hal-hal yang menguatkan sanggahan teman-teman. Jadi pastikan sebelum melakukan sanggahan ini, teman-teman sudah melakukan komparasi data dan mengecek nilai teman-teman itu memang patut untuk mengajukan sanggahan. Oke, sekian video tutorial tentang tata cara pemberkasan CPNS bagi teman-teman yang dinyatakan lolos, dan juga video tutorial cara melakukan sanggahan bagi teman-teman yang tidak lulus CPNS. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Kreasi Terbatas dan bagikan video ini kepada teman-teman atau saudara sekalian yang dirasa membutuhkan video ini. Sekali lagi terima kasih. Saya konten kreator di Kreasi Terbatas. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.